Shin Tae-yong diapresiasi media Korea, ia bukan hanya pelatih tapi inspirasi timnas Indonesia dari strategi hingga mentalitas peran STY tak bisa diremehkan. Media Korea pun angkat topi untuknya. AFF tak rela Indonesia melaju. Ini kontroversi yang menggemparkan Piala AFF 2024. Tuduhan miring menghantui AFF setelah kegagalan timnas Indonesia. Apa penyebabnya dan sejauh mana kebenaran isu ini? Baru menang sekali, Cina sudah ejek pemain keturunan Indonesia, sombong atau percaya diri berlebihan. Pernyataan kontroversial dari kubu Cina membuat panas suasana. Benarkah mereka meremehkan kekuatan timnas Indonesia? Timnas Indonesia tumbang di ASEAN Cup 2024. Apa yang salah dengan Marcelino, Asnawi, dan Arhan? Mengapa tiga bintang ini gagal membawa skuad muda Shin Tae-yong ke puncak? Apakah strategi yang salah atau tekanan yang terlalu besar? Simak analisis lengkapnya di sini. Enam pemain naturalisasi siap perkuat timnas versus Australia. Siapa yang berharga Rp151 miliar? Dengan nilai fantastis, pemain nomor 1 menjadi sorotan utama. Apakah ini strategi terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Coach Justin tegas soal Shin Tae-yong, lihat saja nanti kalau PSSI tetap pertahankan. Apakah keputusan ini akan membawa Indonesia ke level baru atau justru mengundang masalah? Simak pandangan tajam dari Coach Justin. Apakah berguna untuk kemajuan sepak bola Indonesia kelak? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong diapresiasi media Korea, ia bukan hanya pelatih tapi inspirasi timnas Indonesia dari strategi hingga mentalitas peran STY tak bisa diremehkan. Media Korea pun angkat topi untuknya. Beban yang besar dirasakan tidak hanya oleh para pemain timnas Indonesia, tetapi juga oleh seluruh elemen tim, termasuk pelatih Shin Tae-yong. Sisa pertandingan di tahun 2025 menjadi penentu langkah Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga tekanan semakin berat. Meskipun komposisi pemain Indonesia saat ini lebih matang, hal itu tidak membuat Shin Tae-yong merasa tenang. Sebelumnya, ia bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit karena stres menjelang pertandingan melawan Irak dalam putaran kedua sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Managing Director PT GSI, Marshal Irwan Marsita. Sebagai pelatih dengan pengalaman internasional, Shin Tae-yong seharusnya bisa memandang pertandingan di kualifikasi Piala Dunia ini dengan lebih santai. Namun kecintaan dan dedikasinya yang mendalam terhadap Indonesia membuatnya merasa bertanggung jawab penuh untuk meraih hasil terbaik, termasuk memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia secepat mungkin. Dedikasinya ini mengundang kekaguman di kalangan media Korea Selatan, yang menghargai usaha Shin Tae-yong dalam meningkatkan sepak bola dan kualitas timnas Indonesia dan membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah berhasil mengubah paradigma tim nasional menjadi lebih baik. Dengan menerapkan standar tinggi, Shin Tae-yong berhasil meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia secara perlahan. Salah satu langkah paling signifikan yang diambilnya adalah pemilihan pemain keturunan yang terbukti memberikan dampak positif bagi tim. Pemain-pemain ini telah menunjukkan kualitas yang turut meningkatkan performa timnas Indonesia, sehingga banyak masyarakat Indonesia kini mengagumi dan mencintai pelatih asal Korea Selatan ini. Namun,
Shin Tae-yong kini dihadapkan pada tantangan besar dalam laga melawan Irak dan Filipina, di mana Indonesia setidaknya harus meraih 3 poin dari salah satu pertandingan untuk memastikan langkah ke babak ketiga. Beban dan harapan besar yang ada di pundaknya membuat Shin Tae-yong merasa tertekan, bahkan ia sampai dilarikan ke rumah sakit menjelang pertandingan melawan Irak pada 6 Juni. Menurut Managing Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) Marsal Irwan Mahsita, Shin Tae-yong mengalami kelelahan dan stres karena hasrat besar untuk memastikan Indonesia segera lolos ke babak ketiga. Buat Coach Shin Tae-yong, dia kepingin menang lebih cepat lebih baik. Buat kita kunci tiket ke round 3, ungkap Marsal Mahsita. Berita tentang dedikasi luar biasa Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia juga sampai ke media Korea, yang merasa terkejut dengan seberapa besar komitmen yang ditunjukkan oleh pelatih asal Korea Selatan ini. Media-media di sana melaporkan bahwa Shin Tae-yong bahkan rela mengorbankan waktu tidurnya demi mempersiapkan taktik terbaik untuk menghadapi Irak. Kekaguman terhadap Shin Tae-yong semakin besar karena totalitasnya dalam mengangkat level permainan timnas Indonesia. Media Korea memberikan pujian tinggi atas kerja kerasnya yang terbukti berhasil meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia selama ini. AFF tak rela Indonesia melaju. Ini kontroversi yang menggemparkan Piala AFF 2024. Tuduhan miring menghantui AFF setelah kegagalan timnas Indonesia. Apa penyebabnya dan sejauh mana kebenaran isu ini? Penyebab AFF disebut tak setuju timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 akan diulas. Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 setelah hanya finish di posisi 3 grup B dengan 4 angka. Timnas Indonesia terpaut 2 angka dari Filipina di posisi 2 grup B atau batas akhir tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 praktis membuat kecewa banyak pihak. 1. Cocok logi di Piala AFF. Benar, timnas Indonesia turun dengan skuad U22, namun bukan alasan negara sebesar Indonesia rontok di fase grup Piala AFF. Akun media sosial @tebingtinggi video coba membuat cocok logi. Akun ini menilai AFF tak rela timnas Indonesia yang turun dengan skuad U22 lolos ke semifinal. Jika timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal, sama saja menurunkan level turnamen yang merupakan wadah bagi para pemain senior unjuk gigi. Alhasil, timnas Indonesia diduga mendapatkan perlakuan tidak adil dari sejumlah wasit agar tidak mendapatkan maksimal di Piala AFF 2024. Saat menghadapi Laos, Marcelino Ferdinand terkena kartu merah. Selain itu, gol ketiga Laos terlihat dalam siaran ulang sudah keluar lapangan sebelum masuk ke gawang timnas Indonesia kawalan Dava Fasya. Kemudian saat menghadapi Filipina, wasit memberi kartu merah kepada kapten timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, yang dianggap menyikut wajah kapten Filipina, Amani Aguinaldo. Padahal dalam siaran ulang, pergerakan Muhammad Ferrari sangat minim dan hanya mengenai dada, bukan wajah. Satu lagi, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan juga memberikan hadiah penalti kepada Filipina karena Donitri Pamungkas dianggap melakukan handsball di kotak terlarang. Padahal dalam siaran ulang, bola sama sekali tidak mengenai tangan pemain Persija Jakarta tersebut. 2.
Tumbang dari Filipina, AFF disebut tak rela timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024. Dalam kurung foto TikTok atau @tebing-tinggi video, akibatnya timnas Indonesia kalah 0 hingga 1 dari Filipina karena gol penalti. Jika saja laga berakhir imbang, timnas Indonesia yang lolos semifinal Piala AFF 2024. Memang harus diakui permainan timnas Indonesia biasa saja bahkan kurang baik di turnamen ini. Namun lihatlah di laga terakhir mulai dari kartu merah Ferrari kemudian pelanggaran pemain Filipina. Kartu saja pemain Filipina tidak kena dan puncaknya ketika Filipina mendapatkan penalti, tulis akun @tebing-tinggi-video. Di sini pihak AFF benar-benar tidak ingin membiarkan Indonesia lolos semifinal karena bisa merusak citra mereka. Tutup akun di atas. Silakan kasih komentar yang sopan ya guys di bawah. Terima kasih. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Baru menang sekali, Cina sudah ejek pemain keturunan Indonesia, sombong atau percaya diri berlebihan. Pernyataan kontroversial dari kubu Cina membuat panas suasana. Benarkah mereka meremehkan kekuatan timnas Indonesia? Dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus menerima kekalahan dari Cina dengan skor 2-1. Pertandingan yang berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15/10/2024 lalu memperlihatkan gol-gol dari Behram Abuduwaili pada menit ke-21 dan Chao Yuning di menit ke-44 yang membawa Cina unggul 2-0. Meski Indonesia sempat memperkecil kedudukan melalui gol Tom Haye di menit ke-86, tim Garuda gagal menyamakan skor. Hingga peluit panjang berbunyi, kedudukan tetap bertahan 2-1 untuk kemenangan Cina. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia, mengingat mereka tampil cukup mendominasi pertandingan, meski akhirnya gagal meraih hasil positif. Beberapa pemain asal Cina seperti Xie Weneng dan Wei Shihao memberikan pandangan kritis terhadap kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. Xie Weneng menyatakan bahwa para pemain naturalisasi Indonesia dianggapnya sebagai pemain kelas 2 di Asia dan menganggap kemampuan mereka tidak lebih baik dibandingkan dengan pemain-pemain Cina. Pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia hanyalah pemain kelas 2 di Asia, bukan? Kemampuan kami tidak kalah dengan mereka, kata Xie Weneng yang dilansir dari Dongqiudi. Sementara Wei Shihao juga menilai bahwa tim Cina memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan Indonesia, meskipun Indonesia memiliki beberapa pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri. Sebenarnya kami tidak berpikir tim Indonesia lebih kuat. Mereka hanya memiliki beberapa pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri. Pemahaman mereka tidak sebaik dari kami, ujar Wei Shihao. Meski hasil ini menyakitkan, timnas Indonesia tetap akan melanjutkan perjuangannya dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kalah dari Cina, skuad Shin Tae-yong harus kembali menerima hasil menyakitkan setelah kalah telak dari Jepang. Indonesia kalah telak dari Jepang di kandang sendiri 4-0. Namun, JITZES CS berhasil membalikan keadaan usai menang 2-0 melawan Arab Saudi. Indonesia yang sempat menjadi juru kunci grup C mampu naik hingga ke posisi ketiga klasemen.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. Timnas Indonesia tumbang di ASEAN Cup 2024. Apa yang salah dengan Marcelino, Asnawi, dan Arhan? Mengapa tiga bintang ini gagal membawa skuad muda Shin Tae-yong ke puncak? Apakah strategi yang salah atau tekanan yang terlalu besar? Simak analisis lengkapnya di sini. Kegagalan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, momentum evaluasi dan harapan baru. Timnas Indonesia harus menghentikan langkahnya di fase grup ASEAN Cup 2024 setelah kalah bersaing dengan Vietnam dan Filipina di grup B. Meski membawa sejumlah pemain langganan timnas senior seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan, tim asuhan Shin Tae-yong hanya mampu meraih 4 poin dari 4 pertandingan. Hasil ini membuat Indonesia harus puas berada di posisi ketiga grup di bawah Vietnam dalam kurung 10 poin dan Filipina dalam kurung 6 poin. Menurut pengamat sepak bola Gita Suwondo, komposisi skuad yang didominasi pemain muda menjadi salah satu faktor yang memengaruhi performa tim. Kalau mau dievaluasi, tim ini sangat muda dan kurang pengalaman internasional, ujar Gita. Ia menambahkan bahwa meski Marcelino, Asnawi, dan Pratama Arhan berperan sebagai pemain senior, kehadiran mereka belum cukup untuk menunjang para pemain muda yang ada. Namun Gita juga memberikan apresiasi terhadap beberapa pemain muda yang menunjukkan potensi besar seperti Cahya Supriyadi, Kadek Arel Donitri, dan Dethan. Bahkan Dethan yang jarang mendapat kesempatan tampil sejak awal mampu memberikan ancaman serius saat melawan Vietnam. Mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa, tetapi tim tetap membutuhkan pemain diaspora untuk bersaing di level tinggi, tambahnya. Kita menyoroti pentingnya kehadiran pemain dengan pengalaman di Eropa seperti Marcelino yang berhasil bersinar saat bermain bersama pemain senior berpengalaman. Selain itu, lini depan timnas juga menjadi perhatian utama. Sepanjang turnamen, semua gol timnas Indonesia dicetak oleh pemain belakang seperti Asnawi, Frari, dan Kadek Arel. Lini tengah dan depan kita masih tumpul, terutama di 2 pertandingan terakhir di mana kita gagal mencetak gol, kata Gita. Meski hasil ini mengecewakan, penggemar timnas Indonesia tetap dapat berharap pada potensi besar yang dimiliki para pemain muda. Dengan evaluasi yang matang dan penguatan skuad, langkah Indonesia di turnamen berikutnya bisa lebih baik. Kegagalan kali ini adalah kesempatan untuk bangkit dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola Indonesia. Ayo tetap dukung Garuda! Enam pemain naturalisasi siap perkuat timnas versus Australia. Siapa yang berharga Rp151 miliar. Dengan nilai fantastis, pemain nomor 1 menjadi sorotan utama. Apakah ini strategi terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? 6 pemain naturalisasi siap perkuat timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga penting menanti timnas Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Kemenangan atas tim berjuluk Soceroos ini menjadi target utama Indonesia untuk mengamankan posisi kedua grup yang menjamin tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Kabar baik datang untuk penggemar timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong kini memiliki opsi tambahan berupa 6 pemain naturalisasi yang resmi memperkuat tim.
Sebagian dari mereka baru mendapatkan paspor Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, sehingga belum tampil pada laga sebelumnya melawan Australia yang berakhir 0-0 pada 10 September 2024. Berikut 6 pemain yang siap membantu Garuda terbang tinggi. 6. Dion Marks (NEC Nijmegen U21) dengan tinggi badan 188 cm, Dion Marks menjadi aset penting di lini pertahanan. Meski awalnya diproyeksikan untuk timnas U20, pemain muda ini siap dipanggil Shin Tae-yong jika dibutuhkan. 5. Tim Gapens (FC Emmen), tim Gapens akan menambah kedalaman skuad di posisi wingback kiri. Kehadirannya menciptakan persaingan sehat dengan pemain lain seperti Calvin Verdon, Nathan Chuaon, Saine Patinama, dan Pratama Arhan. 4. Ole Romenyi (FC Utrecht), absennya Ragnar Oratmangoen karena akumulasi kartu membuat Ole Romenyi menjadi andalan baru di lini serang. Dalam pola 3-4-1-2, Ole Romenyi berpotensi berduet dengan Rafael Struijk, didukung oleh playmaker Marcelino Ferdinand. 3. Eliano Reijnders (PEC Zwolle) setelah mendapatkan paspor Indonesia pada September 2024, Eliano Reijnders mencuri perhatian lewat performa apik di level klub bersama PEC Zwolle. Gelandang berbakat ini berpeluang besar mendapatkan menit bermain melawan Australia. 2. Kevin Dix (FC Copenhagen) berpengalaman di Liga Champions dan melawan klub-klub besar seperti Manchester United dan Bayern Munich. Kevin Dix menjadi kekuatan utama di posisi wingback kanan. Shin Tae-yong diperkirakan akan memaksimalkan kemampuannya untuk meredam serangan Australia. 1. Mads Hilgers (FC Twente). Mads Hilgers, pemain dengan nilai pasar tertinggi di timnas Indonesia 9 juta euro atau sekitar 151,9 miliar rupiah, menjadi kekuatan penting di lini belakang. Pengalamannya di klub Eropa menjadikan Hilgers andalan untuk menghadapi tekanan dari Sotjeroos. Dengan tambahan pemain-pemain berbakat ini, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah. Mari dukung perjuangan Garuda merebut tiket ke Piala Dunia 2026. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Coach Justin tegas soal Shin Tae-yong, lihat saja nanti kalau PSSI tetap pertahankan. Apakah keputusan ini akan membawa Indonesia ke level baru atau justru mengundang masalah? Simak pandangan tajam dari Coach Justin. Apakah berguna untuk kemajuan sepak bola Indonesia kelak? Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong saat ini masih berjuang untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026. Di tengah optimisme timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026, muncul pandangan kurang sedap terhadap Shin Tae-yong sebagai pelatih. Hal ini merupakan dampak beruntun dari kegagalan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2024.
Meski sudah diketahui bahwa timnas Indonesia tampil tanpa diperkuat pemain andalannya, Shin Tae-yong tetap mendapat banyak respon negatif terkait kepemimpinannya selama AFF 2024 ini. Pandangan negatif ini berlanjut hingga memunculkan keraguan timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026 jika masih dipimpin Shin Tae-yong. Ada juga yang menganggap timnas Indonesia sebaiknya segera memilih pelatih baru jika skuad Garuda akhirnya lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain juga ada yang masih menilai Shin Tae-yong masih layak untuk melatih timnas Indonesia. Coach Justin mengungkapkan pandangannya terkait nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia ke depannya. Jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Coach Justin menilai skuad Garuda tidak harus kembali dilatih oleh Shin Tae-yong. Walaupun Shin Tae-yong dianggap berperan membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia, tetapi menurut Coach Justin itu persoalan yang berbeda. Tapi kalau lu fair objektif, apakah dia punya kapasitas dengan selama ini yang dilakukan untuk bermain di Piala Dunia? Ujar Coach Justin tentang Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Seperti dilansir Fonenews.com dari kanal YouTube Nalar TV Indonesia. Coach Justin menegaskan bahwa dirinya memang tak menganggap bahwa Shin Tae-yong mutlak harus diganti. Tetapi Coach Justin merasa ragu dengan kepemimpinan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Coach Justin mengungkapkan pandangannya terkait nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia ke depannya. Jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Coach Justin menilai skuad Garuda tidak harus kembali dilatih oleh Shin Tae-yong. Walaupun Shin Tae-yong dianggap berperan membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia, tetapi menurut Coach Justin itu persoalan yang berbeda. Tapi kalau lu fair objektif, apakah dia punya kapasitas dengan selama ini yang dilakukan untuk bermain di Piala Dunia? Ujar Coach Justin tentang Shin Tae-yong. Coach Justin menegaskan bahwa dirinya memang tak menganggap bahwa Shin Tae-yong mutlak harus diganti. Tetapi Coach Justin merasa ragu dengan kepemimpinan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Gua nggak bilang nggak ya, untuk gua 50-50, masih ragu, kata Coach Justin. Coach Justin pun mengungkapkan prediksinya jika Shin Tae-yong masih menjadi pelatih jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Coach Justin, Shin Tae-yong masih tetap akan melakukan kebiasaannya, yaitu sering merotasi pemain. Yang ada banyak rotasi entar, lihat aja, ungkap Coach Justin.